VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Jadi ini salah satu fungsi yang paling banyak digunakan ya di dunia pekerjaan, yaitu bagaimana kita mencari ya sebuah data yang diharapkan dari sebuah tabel ya, tabel referensi. Oke, biasanya VLOOKUP ini atau HLOOKUP ini itu kita gunakan untuk melengkapi data tabel ya, data tabel dari sebuah tugas yang hari-hari ya, tugas rutin. Ini bisa kita lihat contohnya misalnya data jurnal mahasiswa. Ya, biasanya datanya berbentuk transaksi ya, data transaksi yang ada kolom tanggal. Biasanya hanya ID-nya dan nomor telepon. Kita diminta untuk melengkapi data-data ya, data-data di tabelnya. Nah, di sini yang perlu diisi ya. Jadi untuk sesuatu yang berulang itu biasanya user ya, Excel user itu tidak perlu lagi mengetikkan satu persatu ya, satu persatu di setiap sel, maka itu akan menghabiskan banyak waktu ya. Maka itu kita perlu formula yang dapat mengefisiensikan ya waktu itu. Formula untuk mencari isi data dari tabel referensi dengan acuan nilai unik ya. Di sini ada yang saya garis bawahi adalah tabel referensi dan acuan nilai unik ya. Itu ciri khas dari formula lookup. Ya, tujuannya untuk apa? Kita untuk melengkapi data pada tabel ya secara dinamis ya. Saya katakan di sini semi otomatis. Jadi rumus itu bersifatnya semi otomatis ya. Jadi ketika ada perubahan pada input nilai uniknya, maka hasilnya pun akan dinamis ya, berubah. Nah, lookup itu secara umum dibedakan jadi dua ya. Jadi ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini yang paling banyak ya, paling common digunakan di dalam rumus Excel ya. Oke, sekarang apa bedanya VLOOKUP dan HLOOKUP ya? Ada V, ada H. Itu beda hanya di huruf depannya ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita menentukan formula mana yang tepat? Apakah kita menggunakan VLOOKUP? Apakah kita menggunakan HLOOKUP? Jadi jawabannya adalah kita melihat di tabel referensinya ya. Nanti ada di rumus formula itu sendiri ada yang disebut dengan tabel array ya. Itu adalah yang dimaksud dengan tabel referensinya. Jadi kunci bagaimana kita menentukan ya, menentukan formula mana yang kita gunakan, apakah VLOOKUP atau HLOOKUP, adalah dengan melihat struktur data dari tabel referensinya ya. Jadi di sini contohnya di sini ada tabel referensi dengan lookup value-nya ini ID-nya. Di sini ada nama mahasiswa ya dan ada kota asal ya. Di sini lookup value itu kita sebut sebagai kunci ya, kunci atau mapping value. Dan di sini kita bisa lihat ini jenis tabel referensi yang seperti ini itu kita akan menggunakannya sebagai VLOOKUP. Kenapa? Karena datanya vertikal ya. Kita lihat bagaimana maksudnya vertikal. Jadi data itu dari header ya, headernya ada tiga nih ID, nama mahasiswa dan kota asal. Penambahan data ya, misalnya ada penambahan data itu dia akan bergerak secara vertikal ya. Jadi dari atas ke bawah, atas ke bawah ya, atas ke bawah. Maka ini kita sebut VLOOKUP ya. Jadi kunci dari tabel referensi yang susunan isi datanya vertikal, maka kita akan menggunakan VLOOKUP untuk mencari satu data ya, apakah dari nama mahasiswa atau kota asal berdasarkan ID unik yang ID unik yang kita sebut dengan lookup value ini, itu kita harus menggunakan rumusnya VLOOKUP ya. Nah, selain VLOOKUP, maka yang satu lagi adalah berbentuk secara horizontal ya, struktur datanya horizontal. Jadi judulnya yang tadinya kolom sekarang jadi baris ya, jadi baris. Jadi ID-nya unique value-nya ya, matching value-nya, dan ada contohnya di sini ada nama universitas dan jurusan. Ini sebagai header ya, title, judul. Sementara datanya memanjang ke kanan ya.
Jadi datanya itu kalau ada penambahan data maka dia bergerak ke arah horizontal ya, biasanya dari kiri ke kanan. Ya. Maka untuk model tabel referensi yang seperti ini kita wajib menggunakan VLOOKUP. Jadi dalam satu data yang perlu kita isikan tadi ya, kita bisa aja membuat dua rumus ya dari VLOOKUP dan HLOOKUP yang sama ya. Contoh tadi ini kembali ke tabel yang awal. Jadi jika kita ingin mengisikan nama mahasiswa, universitasnya, jurusan dan kota asal ya. Jadi kita bisa menggunakan dua rumus yang sama untuk masing-masing kolom yang berbeda ya. Jadi kita contohkan tadi di sini kalau nama mahasiswa berarti kembali ya. Nah, di sini kan kita pakainya VLOOKUP ya. Untuk nama mahasiswa kita VLOOKUP. Untuk universitas di sini kita lihat, nah ini universitas, maka tabelnya HLOOKUP ya, HLOOKUP. Oke, jurusan juga tadi kita bisa lihat sama dengan universitas berarti HLOOKUP juga, dan kota asal kita lihat di sini. Nah, di sini ada tabelnya, referensinya berbentuk vertikal ya, HLOOKUP. Oke, jadi kesimpulannya untuk kita mengisi nama mahasiswa ya, kolom nama mahasiswa kita harus menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan kota asal juga kita menggunakan VLOOKUP, sedangkan untuk mengisi kolom universitas dan jurusan kita menggunakan rumus HLOOKUP. Ya. Oke. Nah, poin penting dari sebuah rumus Excel ya, kita wajib mengetahui ya, memahami sintaksnya. Sintaks itu adalah apa yang kita tuliskan di dalam sel ya, di dalam sel itu bentuknya adalah seperti ini ya. Ini secara umum VLOOKUP ya. Kita mulai dari sama dengan, biasanya ada sama dengan. Sama dengan itu menandakan bahwa kita akan menulis sebuah rumus formula ya. Sama dengan VLOOKUP, maka dia akan memberikan, Excel itu akan memberikan guidance ya. Jadi guidance kita, petunjuk bahwa apa saja yang perlu diisikan ya. Jadi urutannya adalah lookup value, tabel array. Nah, kalau di VLOOKUP kata kuncinya ini ada kolom index number dan ada range lookup ya. Nah, range lookup ketika ada rumus dengan square bracket ya, ini kotak ya, ruang kotak, itu menandakan bahwa ada rumus itu sebagai opsional, jadi tidak wajib diisi, boleh diisi. Jadi ada nilai defaultnya. Sedangkan jika tidak ada kurung kotaknya, ya, seperti ini lookup value, tabel array, dalam index number, maka itu wajib diisikan. Jadi minimal ada 3 ya. Koma ini sebagai penanda pemisah bahwa parameter apa yang harus diisikan pada rumus tersebut ya. Jadi ada 3 nih minimal, lookup value, tabel array, dalam index number, dan ini range lookup, boleh diisi, boleh tidak ya. Maka ini ada nilai default ya. Sedangkan untuk rumus lookup itu sama ya, sama sebenarnya identik, tapi bedanya kalau di VLOOKUP itu kita akan menghitung kolom number, kita wajib wajib tahu kolom indeks yang keberapa ya dari sebuah tabel referensi ya. Jadi tabel array ini kolom indeks yang keberapa yang akan kita kembalikan nilainya ya. Nah, sedangkan kalau HLOOKUP tadi karena berbentuk horizontal, maka dia di baris yang keberapa gitu. Jadi intinya hanya perbedaan di row index number atau column index number ya. Ya, ini contohnya ya. Bagaimana cara kita mengetik formula ya, lookup dan HLOOKUP di dalam sel. Jadi pada intinya sebenarnya kita bisa mulai dari sel yang mana aja ya, dari yang mana aja. Tetapi yang perlu kita tahu ya, karena tadi ada 3 ya minimal 3 parameter yang wajib diisi ya. Kalau kita contohkan di sini, kita misalnya mengisi nama mahasiswa, maka kita ketikkan sama dengan lookup. Nah, C4 di sini kita lihat P dan addressnya ya 4 ya, C4 berarti di sini. Ini adalah lookup value ya. Di sini kita kelihatan ini lookup value dan kita berikan koma ya. Nah, koma atau titik koma ini nanti tergantung settingan pada komputer masing-masing ya. Karena ada yang pemisahnya itu koma, ada juga yang pemisahnya titik koma. Nah, kalau diperhatikan di sini
Yang warna merah ini, warna merah ini dari rumus-rumus yang diketikkan. Warna merah ini itu adalah tabel array ya, tabel array. Posisinya tabel array yang kedua ya. Di parameter yang kedua, dan jika diperhatikan di sini semuanya ada tanda dolar ya, tanda dolar ya. Jadi tanda dolar di sini maksudnya apa? Adalah tabel itu sebenarnya dikunci ya, di lock ya. Nanti ada penjelasannya. Jadi kenapa tabel array ini perlu dikunci ya, di lock. Dan koma ya, di sini koma lagi parameter ketiga untuk VLOOKUP. Di sini kan kolom index number ya, kolom index number. Nanti kita lihat di kita akan praktek ya sedikit, nanti akan praktek sedikit. Jadi kenapa di sini angka 2, yaitu kolom kedua yang akan kita kembalikan dari tabel referensi. Jadi nama mahasiswa ini dari susunan tabel referensinya dia adalah kolom yang kedua ya. Sementara diikuti dulu ya, nanti kita akan contoh latihan agar lebih paham ya. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya kita bisa mulai dari mana aja. Dari nanti karena prinsipnya kita akan drag ya, rumus itu akan kita drag. Tetapi idealnya rumus itu selalu dimulai pada sel yang paling atas ya. Karena prinsip Excel itu adalah kita hanya membuat rumus di baris yang paling atas dan kita tinggal tarik ke bawah ya, di drag ya, kita copy paste ke bawah supaya menghemat waktu ya. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan pada lookup itu juga sama sebenarnya, susunan pengisiannya juga sama. Nah, jika diperhatikan lagi pada bagian yang range lookup ini, posisi yang keempat ya, parameter keempat. Di sini ada saya mengisikan angka 0, ada juga yang false ya. Sebenarnya sama ya, hasilnya akan sama, tapi Excel ya, mesin Excel itu menganggap sama 0 dan false ya. Apa itu 0 dan false? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Oke, ini contohnya ya. Ini contoh pengisian yang saya katakan tadi, bahwa kita idealnya mengisi rumus itu adalah di baris yang paling atas. Jika sudah benar ya, kita lihat ya. Ya, kita ulang lagi. Ya, jika sudah benar, kita pastikan benar rumusnya ya, rumus yang ditulis benar. Ya, pastikan dulu rumusnya sudah benar, maka kita bisa kopikan ke bawah ya, sekali jalan drag. Nah, ini aktivitas utama dalam pembuatan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya, yang secara umum. Jadi kita bisa lihat kita hanya mengisikan pada rumus yang, nah di sini yang saya katakan tadi dinamis ya, semi dinamis, semi otomatis. Nah, ketika di sini ada NA, berarti ini menunjukkan ada sesuatu ya, ada sesuatu. Jadi Excel itu akurasinya sangat tinggi. Jadi ketika NA ini berarti ada sesuatu. Dia ada feedback buat usernya bahwa ini menandakan bahwa di tabel referensi nomor ID unik yang 6756 ini tidak ditemukan, artinya not available ya, atau NA. Oke. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Sebelum kita nanti latihan ya, 1-2 rumus, kita perlu memperhatikan juga nih, ketika posisi lookup value itu pada saat kita blocking ya, blocking tabel array, itu tabel referensi itu harus ada di paling kiri untuk VLOOKUP ya. Seperti apa? Nanti kita akan jelaskan ya sedikit. Tabel yang akan kita blocking pada tabel array untuk VLOOKUP dia harus paling kiri ya. Sedangkan kalau HLOOKUP dia harus paling atas ya. Sedangkan untuk nomor 2 ya, itu untuk range lookup tadi saya janjikan untuk dijelaskan di sini bahwa ini bernilai 0 atau false, dia akan sama ya, dianggap sama. Ketika kita masukkan nilai angka 0 atau false, maka artinya pencarian itu akan sama persis. Nah, zero di sini maksudnya zero tolerance. Bahkan identik, harus identik, sama persis ya. Tapi kalau kita menuliskan angka 1 atau anggapnya true ya, atau dengan kata yang lain true, maka sebenarnya Excel akan mencari pencarian nilai yang mendekati. Jadi tidak sama persis nilai ID-nya ya. ID-nya, nilai uniknya tadi, lalu value-nya tidak akan dicari yang sama persis tapi yang mendekati. Jika
bernilai 1 atau true. Nah, di sini tabel array itu wajib dikunci ya, wajib dikunci ya. Itu tekniknya adalah dengan menggunakan dollar sign ya, tanda dolar. Jadi di sini ada beberapa shortcut. Jadi kalau mau diketik manual pakai tanda dolar boleh, tapi ada juga shortcutnya ya. Biasanya menggunakan F10 F4 yang kalau di laptop, atau F4 aja kalau di computer, atau kalau pakai yang Apple itu ada komen ya, disesuaikan dengan komputer masing-masingnya. Nah, yang keempat yang perlu diperhatikan tadi, jika ada terjadi error NA, ini hasilnya outputnya adalah NA ya, hashtag NA ini artinya berarti lookup value itu tidak ditemukan di dalam tabel referensi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasi ya, dollar sign ini jika tidak di unlock, maka kenapa sih harus di lock, dan bagaimana akibatnya jika dia di unlock ya, tidak terkunci ya. Tentunya tidak ada tanda dolarnya. Ini kita berikan gambaran ya. Jadi tabel yang warna sedikit hijau ini adalah tabel referensinya ya. Tabel referensinya ini contohnya kita akan mengisikan nama mahasiswa dari tabel A2 ya, A2. Judul headernya boleh ya, boleh diikutkan sampai dengan M7 ya. Boleh datanya saja, boleh headernya juga termasuk. Nah, sementara ID ini adalah lookup value ya, C4 ini. Dan ini adalah yang warna merah ini outputnya ya. Nah, ini rumusnya adalah dia di kolom kedua ya. Ini kolom pertama, kolom kedua. Karena kita mencari nama mahasiswa, posisinya di tabel referensi adalah kolom kedua. Ini kolom pertama selalu dihitung dari unique ID-nya ya, matching value-nya. Kolom pertama, kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Karena yang kita akan cari nama mahasiswa berarti di kolom kedua. Maka yang di sini munculnya angka 2 ya. False, kita sebut false karena kita akan mencari yang nilainya sama persis ya, 6543 di dalam kotak di tabel referensi ini. Ada nggak yang 6543 gitu. Nah, makanya di sini outputnya keluar dia Ayu, sesuai ya. Ini 6543, tabel referensinya 6543, nama mahasiswanya dia Ayu. Dan ini hasil lookupnya ya, tetap sesuai. Nah, ketika kita dragging tadi ada proses dragging ke bawah ya, kita copy secara otomatis. Ini yang kadang-kadang sering banyak orang lupa untuk mengunci ya, kunci tabel referensinya. Jadi ketika kita tarik ke bawah, seperti yang tadi, nah kita tarik ke bawah, sebenarnya ini juga bergerak ke bawah ini ilustrasinya. Tabel referensinya juga bergerak ke bawah. Tapi nilai 1246 ini menghasilkan output yang benar, Romeo Novendra, benar ya. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat tabel referensinya itu blockingnya ya, ini disebut blocking yang berwarna hijau ini, blockingnya masih masuk ya, karena dia masih di dalam. Jadi dia Excel akan mencari yang nilainya sama 1246 masih di dalam blockingnya. Jadi masih benar. Tapi ini potensi kesalahan ya. Oke, kita tarik lagi ke bawah, maka di baris ketiga masih benar ya. Sedangkan di baris keempat ini ada lagi, ini tanggal 2 Oktober 2021, nomor ID 6543, dia mengeluarkan jurnal ya, nomor sekian jurnal, nama mahasiswanya siapa? Nah, outputnya adalah NA. Kalau kita berpikiran, oh ini tidak ada nih datanya dalam tabel. Sebenarnya 6543 sudah ada di atas nih, sebenarnya di Ayu. Tapi kenapa hasilnya NA? Karena sebenarnya dia keluar dari tabel referensinya tadi ya, blocking tabel referensinya. Jadi karena tabelnya juga bergerak, lihat di sini sebenarnya tabel referensinya jadi K5 dan M10. Jadi nama dia Ayu 6543 dia sudah di luar dari blocking. Nah, ini adalah bahaya dari potensi kesalahan jika tabel referensinya tidak di lock ya, unlock referensi ya, ini contohnya. Nah, sedangkan kalau ini contoh yang di lock ya, di lock itu ada tanda dolar. Maka jika kita dragging ke bawah ya, kita dragging ke bawah, nah kita perhatikan ini blocking dari tabel referensinya itu akan ya pada tempatnya, tidak akan berubah. Jadi yang berubah hanya lookup value-nya. Jadi dia akan mencocokkan unique value-nya ini.